pas waktu aku dulu mendapatkan hal-hal kayak gitu, Kak, Mhm, ngapain pendidikan, tahu juga ujung-ujungnya di dapur perempuan, ya udahlah mhm, nggak usah mending, nikah aja langsung mhm, gitu, mhm. ujung-ujungnya sama aja kok gitu. Enggak gitu, aku langsung, komunikasi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Rahmawati, Anda menyaksikan Madura Podcast. Nah, sahabat KTV, kali ini tamu kita kali ini nih adalah seorang perempuan yang cantik tapi juga berprestasi. Beliau saat ini nih menjabat sebagai Duta Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau P3I. Dia adalah Nafada Syafaatul Ummah. Halo sobat KTV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini aku panggilnya siapa nih? Nafada. Nafada boleh atau kalau yang lebih pendek Nafa juga Nafa. boleh. Oke, lebih pendek aja ya. Oke, siap. Oke, Nafa. eh ini sekarang sebelum kita ngebahas tentang Mmm, jabatan lah ya. Itu jabatan, bisa betul. disebut jabatan lah ya. Boleh. Ya, sebagai Duta Putri Pemberdayaan Indonesia ini, mungkin bisa dijelasin dulu nih. Kamu tuh sekarang aktivitasnya apa aja sih? Oke. Karena sekarang aku sebagai Mhm, mahasiswa semester 5 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya nih, mhm, Kak. mhm, Selain sebagai mahasiswa, aku juga aktif sebagai konten kreator atau yang biasa disebut influencer, mhm, baik itu di Instagram maupun di TikTok gitu. Karena aku tipe orang yang juga suka sama hal-hal baru, mhm, jadi emang setiap tahun tuh aku punya wishlist gitu, Kak. mhm, mhm, Kayak dream wishlist, punya impian gitu. Di mana setiap tahun tuh aku harus ada yang namanya prestasi gitu atau mencoba hal-hal baru yang aku suka mhm, gitu. Salah satunya ya aku ikut duta-duta mulai dari 2021 aku mhm, ikut duta genre, duta kampus, duta fakultas, duta lingkungan dan sekarang aku lagi menjabat sebagai Duta Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur dan Duta Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 2023. Nah, dari sini aku itu kesibukanku sekarang sosialisasi mhm, ke mhm, desa-desa, entah itu di Indo kayak kemarin baru datang dari Bali, mhm, dari Bandung, terus sempat juga sosialisasi di Kediri, mhm. Surabaya, Pamekasan juga gitu. Jadi kesibukannya ya gitu Kak, selain sebagai seorang mahasiswa gitu. Wah, ini keren banget ya. Jadi kamu kayak berkelana kemana-mana ya. Iya, mumpung masih muda. Kalau kata quotes muda berkelana, tua bercerita. Asik. Wah, keren nih. Oke. Tadi dutanya banyak banget. Kamu kepikiran gak sih buat jadi duta Sheila on Seven gitu misalnya? Iya, iya. Boleh siapa tahu kesampaian ya. Kayaknya Beda. seru gitu. Seru-seru. Oke. Well, em, kuliah juga, Hmm, terus juga aktif di ini ya sebagai duta dengan beberapa sosialisasinya. betul. Itu cara kamu ngebagi waktunya tuh gimana? Apakah ketika kamu sosialisasi itu di luar jam kampus kah atau gimana? Iya, betul Kak. Hmm. Jadi aku itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu Mhm, full kuliah dari pagi sampai sore gitu. Jadi yang paling utama ini pendidikan mhm, mhm, gitu, kuliah. Jadi nggak bisa diganggu gugat meskipun ada kegiatan apapun itu. Kalau misalkan itu ada jam kuliah, aku nggak mhm, bisa ninggalin kuliahku gitu karena eh, entah itu aku sebagai putri pemberdayaan atau duta fakultas. Ya kalau misalkan aku nggak kuliah gitu, aku nggak bakalan bisa ada di sini mhm, gitu, nggak mhm, bisa bakalan di putri pemberdayaan, nggak bakalan bisa di duta fakultas gitu. mhm, Jadi yang paling penting dan paling utama menurut aku ya pendidikan gitu, prioritas utamaku ya di situ gitu. mhm, Jadi skala prioritas aku itu ya jam kuliah, baru di hari Jumat, Sabtu, Minggu aku produktifnya di eksternal kampus gitu, oke, mhm. sosialisasi, terjun langsung ke masyarakat gitu, terus menjalin relasi kayak gitu. Wah, baik. Ini kalau sampai sampai bisa jadi Duta Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia ini kan pasti perjalanannya panjang. Iya Cuman dari betul. tadi aku notice tuh kamu jadi duta genre, jadi duta kampus gitu. Sebetulnya dari awal, misalnya dari awal kamu mungkin mengenyam pendidikan tuh emang udah ada targetnya nggak sih gitu?
oh aku harus jadi duta ini nih gitu. Apakah itu udah jadi cita-cita kamu dari dulu? Betul Kak, jadi aku itu tipe orang yang suka memplanning gitu. Jadi aku tiap tahun biasanya punya wishlist, punya dream list atau impian aku. Kalau kata orang tuh kan mimpi itu gratis gitu. Kalau misalkan kita bermimpi itu Kak, bermimpilah setinggi langit maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Iya. Jadi motivasi aku ini ikut duta-duta itu karena dulu pasti kan setiap orang itu ada fase dimana entah itu diremehin orang, up and down Iya, lah iya. gitu. Nah dulu tuh aku sempet diremehin sama entah itu dari tangga atau dari orang lain, dari teman-teman aku kayak gitu. Nah aku tuh pengen ngebuktiin gitu, kira-kira bisa nggak ya aku men-challenge diri aku gitu. Nah setiap tahun aku biasanya itu Kak punya impian gitu, dan aku selalu berusaha untuk mewujudkannya gitu. Kenapa aku milih duta gitu, jalur duta untuk mewujudkan impian-impianku ini? Karena salah satu yang sesuai gitu sama passion aku ya duta gitu. Tapi sebelumnya emang aku nggak ada basic di duta. Aku semua belajarnya tuh secara otodidak. Entah itu modeling, public speaking. Kan public speaking penting banget nggak sih di era sekarang tuh ya. Nah aku tuh belajarnya secara otodidak gitu Kak, melalui YouTube atau aku ngomong sendiri, ngobrol di depan kaca gitu. Kayak gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang suka untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Kayak gitu. Oke, tadi sempat dijelasin bahwa dulu kamu diremehin gitu. Jadi ada kalanya sih ya. Rata-rata bahkan ketika orang tuh mencapai kesuksesannya mungkin di sekarang atau lagi prosesnya gitu, tapi udah mau menuju ke suksesannya, itu pasti ada cerita kayak gitu tuh di belakang tuh. Dulu diremehin lah atau mungkin ada yang pernah dibully lah waktu zaman sekolah. Tapi itu justru jadi kekuatan motivasi dia untuk gitu, Kak. akhirnya ngebuktiin ke orang-orang. Nah, setuju banget. Itu bisa jadi semangat buat kita bangkit gitu. Kira-kira omongan mereka bener atau enggak gitu. Jadi aku pengen ngebuktiin bahwa ya opini mereka sekedar opini, itu bukan fakta dari aku sendiri gitu. Kayak gitu. Katanya orang juga kalau misalkan mimpi kita belum diremehin orang, berarti mimpi kita belum besar. Iya, belum terlalu tinggi katanya. Betul. Baik. Nafa, dari menjadi duta akhirnya belajar banyak hal. Betul, belajar ya kan? banyak Kayak hal tadi banget. disebutin ada modeling dan public speaking juga. Itu buat kamu suatu hal yang pasti wajib disyukuri lah ya. Alhamdulillah. Nah, Nafa sebelum menjadi duta tuh ada nggak sih tantangan yang mungkin kayak wah ini kayaknya berat banget untuk mencapai posisi ini gitu, tapi kamu bisa mencapai itu gitu. Betul banget Kak, karena kan kalau misalkan ekspektasinya orang-orang tuh duta ya yang harus cantik, tinggi, putih, atau kayak bener-bener ekspektasinya orang-orang tuh kalau misalkan kita ngomongin masalah duta atau perempuan lah gitu, pasti mikirnya itu ya yang kayak gitu gitu. Tapi aku pengen buktiin di sini bahwa duta itu bukan cuman harus cantik aja loh gitu, tapi cantik di sini juga harus ada isinya gitu, ada inner beauty-nya, harus punya wawasan. Berdasarkan pengalaman aku, 3B menurut aku tuh penting banget dalam dunia perdutaan gitu. 3B di sini brain, beauty, behavior. Jadi brain yang artinya itu kecerdasan. Jadi sebagai seorang duta kita juga harus punya yang namanya wawasan yang luas. Karena apa? Kita sebagai role model, kita dilihat oleh banyak orang, kita dicontoh oleh banyak orang. Tentunya kita harus bisa memberikan contoh yang baik, memberikan pengetahuan kita, men-sharingkan ilmu yang kita punya kepada orang lain gitu. Kenapa kita harus punya yang namanya brain itu? Sebenarnya bukan cuma duta aja sih Kak. Menurut aku semua perempuan wajib punya yang namanya 3B gitu ya. Betul. Dan yang kedua beauty nih Kak. Beauty itu cantik. Tapi cantik di sini bukan cuma cantik yang dari luarnya aja, fisik tapi juga ya, bukan cuma fisik aja gitu. Semakin kesini tuh semakin luas kata cantik itu. Kadang kita ketemu orang gitu, dia tuh nggak cantik secara fisik, tapi karena attitude-nya bagus, public speaking-nya bagus, perilakunya bagus, itu kelihatan cantik gitu. Kayak inner beauty-nya keluar gitu. Itu juga menurutku hal yang penting gitu. Dipuji karena kecantikan memang menyenangkan gitu, tapi dipuji
karena prestasi jauh lebih membanggakan gitu. Jadi cantik di sini harus berdasarkan juga dengan inner beauty kita kayak gitu. Buat apa kalau misalkan kita cuman cantik di fisik doang, tapi kalau misalkan dalamnya nggak cantik gitu kan sayang gitu. Beda lagi kalau misalkan kita cantik dua-duanya luar dalam, wah itu jadi boost banget tuh buat seorang perempuan gitu. Terus yang ketiga nih Kak, behavior di sini tuh artinya perilaku atau attitude. Kita sebagai perempuan itu juga harus punya attitude yang bagus, perilaku yang baik gitu. Karena kan attitude kita juga mencerminkan diri kita sebenarnya itu siapa gitu. Jadi kita sebagai perempuan, sebagai duta juga harus punya attitude yang baik, perilaku yang baik, entah itu perkataan kita, perbuatan kita. Karena kembali lagi ke awal tadi, kita sebagai role model, kita dicontoh oleh banyak orang. Kayak gitu. Oke, keren nih 3B ya. Iya tuh. Brain, beauty, and behavior. Nah, cuman kalau brain udah jelas nih ya, perempuan tuh harus pintar gitu kan. Beauty, ini beauty nih yang rasanya banyak sekali dibahas dan harus jadi gini, kita tuh sebagai perempuan ini masih punya pola pandangan terkait standar kecantikan, ya kan? Betul banget. Perempuan tuh harus putih, harus langsing, harus tinggi gitu segala macam. Akhirnya orang-orang yang tidak punya kategori itu jadi minder dan jadinya dia merasa udahlah aku begini-begini aja lah gitu. Akhirnya potensi mungkin yang dia punya nggak dia kembangkan dan lain sebagainya. Nah ini sepertinya yang perlu ditegaskan ya, terutama untuk kita sesama perempuan ya kan, bahwa beauty standard itu ya bukan hanya dari fisik gitu kan, tapi juga kamu bagaimana untuk memaksimalkan potensi yang kamu punya. Nah, setuju. Karena setiap dari diri kita itu punya potensi gitu, punya value. Jadi gimana sih cara kita supaya ngembangin potensi itu, kayak gitu. Iya betul. Jadi gini Nafa, ngomongin soal ini ya, aku sharing aja. Ada beberapa teman aku yang menurut aku dia tuh pinter, cerdas gitu, bahkan kreatif. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia memendam dirinya gitu loh, memendam dirinya. Nah, sayang banget tuh Kak. Sayang banget. Itu mungkin kamu punya tips nggak sih? Mungkin hal-hal yang kayak gitu nih. Kalau misalnya ada teman kamu misalnya yang dia menurut kamu dia potensi, dia bisa dikembangkan, tapi ternyata karena satu dan lain hal, misalnya menikah gitu, akhirnya dia mencoba untuk memendam potensinya. Sementara kamu pasti jadi orang yang punya pikiran bahwa perempuan tuh ya dia harus terus belajar gitu. Tuh, long life education. Iya, long life education. Nah, kamu mungkin bisa ngasih tips nih, versi kamu gitu. Kenapa sih atau bagaimana sih caranya tuh perempuan bisa terus seperti yang kamu bilang, long life education harus seperti apa? Betul, yang pertama itu kita harus tahu Kak value kita. Jadi kita harus paham sama diri kita sendiri gitu, pendekatan sama diri sendiri. Ingat ya teman-teman, pendekatan itu bukan cuman ke lawan jenis aja gitu, tapi ke diri sendiri juga perlu banget. Penting banget yang namanya pendekatan, tahu value diri kita, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, dan seperti kakak tadi bilang, potensi kita apa gitu. Nah, setelah kita tahu potensi kita apa, ya kita harus bisa mengembangkan hal itu gitu. Percuma kalau misalkan kita udah tahu nih potensi kita, tapi kita malah memendam potensi itu, kita nggak menunjukkannya ke orang lain, kita nggak memanfaatkannya dengan baik, kayak gitu kan sayang gitu. Jadi segimanapun kita harus bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki, mengembangkannya lebih jauh lagi. Meskipun kita udah berkeluarga, kata kakak tadi, kita sebagai perempuan tuh harus bisa menerapkan yang namanya long life education gitu. Jadi belajar dimanapun dan sampai kapanpun kayak gitu. Terus yang kedua, kita cari lingkungan yang positif, lingkungan yang suportif, yang mendukung gitu. Kalau misalkan di lingkungan kita itu kita nggak didukung, kita nggak dihargain, kita malah dicemooh, waduh ngapain sih perempuan pendidikan tinggi-tinggi atau kuliah tinggi-tinggi toh ujung-ujungnya di dapur kayak gitu kan biasanya nggak sih? Masyarakat kita tuh banyak kayak masih kayak gitu. Stereotip ya Allah kental banget di sini emang. Dan gitu ya kan. Untuk memecahkan itu agak susah ya. Nah, tapi gimana nih? Kamu kan juga dulunya dipandang remeh kan oleh mungkin tetangga, tapi kamu bisa sampai di titik ini sekarang. Iya, jadi kita harus bisa mendobrak stereotip itu gitu. Jadi pas waktu aku dulu mendapatkan hal-hal kayak gitu Kak, ngapain pendidikan, tahu
juga ujung-ujungnya di dapur perempuan. Ya udahlah, nggak usah, mending Kak aja langsung gitu, ujung-ujungnya sama aja kok gitu. Enggak gitu, aku langsung komunikasi sama orang tua aku Kak gitu. Aku ngejelasin satu-satu, Mbak, perempuan itu harus punya yang namanya pendidikan. Karena pendidikan ini bukan cuman hitam di atas putih gitu, bukan cuman ijazah aja. Kayak sayang banget kalau misalkan pendidikan itu cuman dipandang kayak gitu doang. Kalau misalkan mandang kayak gitu ya udah kita beli aja gitu. Kita 4 tahun kuliah lama banget. Tapi kalau misalkan cuman dipandang kayak gitu ya sayang banget, karena pendidikan ini ujungnya adalah karakter gitu. Dan perempuan itu wajib punya yang namanya karakter. Kalau kata pepatah nih, kalau kita mau lihat suatu bangsa, cek karakter perempuannya. Nah, iya betul. Dan betul. sebaliknya, kalau misalkan kita mau menghancurkan suatu bangsa, hancurkan perempuannya. Karena apa? Karena dari seorang perempuan lahirlah sebuah generasi. Kita sebagai perempuan tuh madrasatul ula buat anak-anak kita nanti. Entah kita mau berkeluarga ataupun berkarir, perempuan wajib punya yang namanya pendidikan gitu. Karena ujung dari pendidikan ini adalah karakter, pembentukan karakter, mindset kita gitu Kak. Jadi kalau misalkan kita udah punya yang namanya karakter, kita mau kemana aja juga udah ada jaminan gitu. Ibaratnya pendidikan itu jaminan kayak gitu. Entah itu kita mau berkarir ataupun menjadi ibu rumah tangga, pendidikan tuh wajib banget sih Kak menurutku. Iya, betul-betul wajib banget ya untuk perempuan punya pendidikan yang tinggi. Karena seperti yang kamu bilang tadi, madrasatul ula gitu. Namanya ngedidik, kalau kita nggak punya ilmunya susah, ya kan? Setuju. Kalau nggak punya ilmunya susah. Bener. Ada yang bilang seharusnya sih perempuan nih pendidikannya harus lebih tinggi daripada laki-laki, karena kita akan jadi madrasah pertama untuk anak kita, ya kan, akan ngedidik dia dan lain sebagainya. Well, Nafa, dari sekian banyak aktivitas yang kamu lakukan, aktivitas mana nih yang paling mungkin menyita perhatian kamu, atau yang paling ngerasa wah aku excited banget nih di dunia ini gitu, di dunia ini? Kalau aku pribadi, aku suka kalau misalkan lagi berinteraksi sama orang lain Kak, terutama sama masyarakat yang ada di pedesaan atau masyarakat yang di kota-kota gitu. Jadi aku bisa ngedengerin cerita ibu-ibu, cerita anak-anak muda, cerita bahkan anak-anak kecil gitu. Jadi aku senengnya di situ. Aku excited kalau misalkan mendengarkan orang lain gitu. Jadi kan kita juga bukan cuma memotivasi orang lain, tapi kita juga kadang termotivasi oleh orang lain gitu. Jadi aku ngedengerin cerita-cerita mereka, struggle mereka gitu. Nah di situ tuh aku punya rasa kayak wah aku harus semangat nih gitu. Masa aku kalah sama anak-anak, atau masa aku kalah sama ibu-ibu kayak gitu. Jadi aku seneng banget kalau misalkan lagi sosialisasi ke desa-desa itu dan bertemu dengan banyak orang, banyak kalangan gitu. Dari situ aku belajar dan bisa punya pandangan yang lebih luas lagi gitu. Aku bisa memandang dunia, oh dunia ini ternyata nggak sesempit itu ya. Ternyata dunia itu luas gitu. Kita nggak hanya bisa memandang sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang saja gitu, tapi kita bisa memandang itu dari berbagai arah, dan itu suatu hal yang menyenangkan menurut aku. Kayak gitu Kak. Oke, berinteraksi dengan orang lain, karena dari situ kamu juga jadi belajar kan pengalaman mereka dan sebagainya. Betul banget. Kayak gini nih aku suka nih Kak, aku bisa belajar juga dari Kakak nih. Sama-sama belajar kita. Betul, setuju. Nih jadi duta nih duta Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia, itu kan kayak udah Indonesia, ruang lingkupnya besar gitu. Tadi sudah ada ke beberapa kota. Nextnya mungkin akan kemana lagi nih? Dan sebenarnya jadi duta tuh apa aja sih kegiatannya gitu, selain sosialisasi mungkin di belakang itu apa lagi? Selain itu untuk kegiatan sebagai seorang duta tuh aku biasanya jadi public speaker Kak. Wah keren, public speaker. Amin, Masya Allah. Oke, terus? Iya, jadi public speaker, diundang ke berbagai kota gitu. Jadi enak kan, jadi kerja sambil jalan-jalan. Iya, gitu. sambil dapat cuan juga. Iya, betul banget. Iya. Oke. Terus selain itu biasanya juga diundang jadi juri. Kemarin diundang di Putra Putri Ekowisata Indonesia ke Bali gitu. Terus diundang di Putri Miss Hijab Jawa Barat kayak gitu-gitu. Jadi attending juga, biasanya kalau ada acara duta biasanya kita juga diundang buat hadir di
grand finalnya kayak gitu, hmm. atau misalkan juga ngisi materi di situ gitu. Jadi kan kita bisa menjalin relasi sama duta. Nah dari situ kita bisa collaboration gitu, Hmm. kolaborasi Hmm. sama teman-teman duta lainnya gitu. Entah itu kita mau mengadakan kegiatan sharing-sharing, atau mungkin juga kegiatan sosial Hmm. bareng masyarakat kayak gitu. Itu Wah, sih Kak. mantep sih. Jadi public speaker itu bukan hal yang mudah, meskipun kelihatannya kayak "Ya udah tinggal ngomong Tinggal depan ngomong, iya gitu kan. betul. Tapi sebetulnya itu bukan hal yang mudah. Ya setuju banget Karena ya. ya kita harus paham materi, kita harus ngelihat audiensnya Ngeliat seperti apa gitu kan. audien, kita harus bisa berinteraksi sama mereka supaya Mm-mm. mereka nggak bosen ngedengerin kita gitu kan. Itu sih tantangan public speaker ya nggak Iya sih Kak? betul. Tapi kamu hebat. Di umur kamu yang berapa sekarang? 19. 19. Prestasinya udah banyak banget. Tadi aku sempat cross check di Instagramnya itu kayak banyak banget piala gitu kan dijejer. Itu kok Amin. kamu bisa gitu sebanyak itu pialanya. Aku di umur 19 kayaknya nol. Alah. Tapi kan sekarang udah keren Aduh, banget, Masya ya. Allah. Alhamdulillah lah ya. Tapi mungkin apa ya, bisa diceritain, kamu tadi sempat bilang kayak cantik fisik itu membanggakan, tapi karena dipuji fisik itu memang menyenangkan gitu kan, dipuji lewat prestasi Jauh itu lebih jauh lebih membanggakan. membanggakan gitu. Mungkin ada tips-tipsnya nih dari kamu untuk bisa berprestasi kayak kamu nih. Mungkin kayak itu butuh mental nggak sih sebetulnya? Betul banget Kak, kita harus berani mencoba gitu. Jadi prinsip aku tuh lebih baik gagal ketika mencoba daripada nggak sama sekali. Karena pasti kan ada rasa penyesalan ketika Iya. kita itu nggak berani mencoba. Kayak coba aja kalau misalkan aku nyoba pasti aku bisa deh kayaknya gitu. Itu sering terjadi kepadaku. Beneran zaman aku kuliah tuh sering kayak gitu. Misal Leli coba dong kamu jadi MC seminar. Aku tahu aku bisa gitu, tapi aku nggak berani. Dan pas aku udah misal hadir ke MC-nya gitu, hadir ke acaranya gitu, aku dalam hati aduh aku bisa tuh lebih baik dari dia gitu. Sayang banget. Iya itu sering banget terjadi. Jadinya itu jadi pelajaran sih buat aku gitu. Jadinya kalau betul. misal ada hal baru yang mungkin aku bisa tapi aku belum pernah coba, ya ayolah coba gitu. Betul banget, betul. Ya aku Oke. juga kayak gitu Kak. Aku tuh orangnya tipe orang yang kayak suka coba-coba gitu. Dan kebetulan hoki gitu. Beruntung. Iya benar. Ketika apa ya, kemampuan bertemu dengan kesempatan. Nah, di situ tuh ada hoki. Ya aku gimana caranya biar hoki ya? Aku pengen punya kemampuan dan kesempatan itu. Harus banyak belajar dari Nafa nih. Aduh. Iya, oke benar. Tapi kayaknya Nafa nih termasuk yang pinter dan hoki juga. Amin. Kalau dilihat dari medsosnya tuh banyak banget deh. Kalian teman-teman bisa dilihat deh nanti ya. Well, Nafa untuk kedepannya ada target khusus nggak? Untuk target khusus kedepannya ada sih Kak, pasti wajib. Karena aku tipe orang yang suka memplanning sesuatu gitu, jadi harus terencana gitu. Dalam waktu dekat nih ada apa? Dalam waktu acara dekat, mungkin atau apa gitu? Kalau dalam waktu dekat mungkin besok bakalan balik ke Surabaya gitu. Soalnya ada beberapa undangan itu speaker gitu di sekolah-sekolah. Kemarin di Mojokerto, terus kedepannya ada di Jogja sama di Pasuruan. Terus tanggal berapa ya? Tanggal 30 Januari di Kediri gitu. Jadi mungkin lebih ke public speaker sih Kak, sama ke Pare juga mau ambil sertifikat IELTS. Kamu bisa sih diem dikit gitu. Kayaknya kalau lihat jadwalnya panjang banget nih, hampir gak ada yang kosong agendanya ya. Semua terisi, makanya nih Nafa bisa hadir hari ini tuh. Wah hoki. Ini sebuah kehokian yang aku dapat hari ini nih. Bisa ngobrol sama Nada karena jadwalnya padat banget. Aduh. Public speaker ya. Kasih tips sedikit dong untuk jadi public speaker tuh harus apa sih? Untuk public speaking ya kita harus perbanyak jam terbang sih, karena jam terbang itu penting banget gitu. Nggak harus yang besar-besar kok, nggak harus kita langsung ngomong depan banyak orang gitu, nggak. Coba kayak misalkan kita ngobrol di depan kaca, terus kita lihat gimana ekspresi kita, smiling voice kita, terus tatapan mata kita, kayak gitu sih Kak kalau aku. Terus kan dua, biasanya aku juga suka ngobrol kayak ngevlog sendiri di handphone gitu. Habis itu aku lihat kira-kira apa ya yang kurang, terus biasanya aku kirim ke salah satu mentor atau ke salah satu
guru aku yang emang beliau itu juga tertarik di dalam public speaking gitu, yang lebih paham lah gitu ya Kak. Terus aku kirim kira-kira apa nggih Ibu kekurangannya, terus evaluasinya apa aja kayak gitu biasanya. Terus yang kedua, aku biasanya mengambil setiap kesempatan yang ada gitu Kak. Kalau misalkan ada yang minta buat jadi MC atau misalkan diminta buat jadi pemateri, itu aku ambil gitu. Hitung-hitung juga latihan gitu Iya, ya kan iya, Kak. iya. Kapan lagi kalau bukan sekarang. Atau juga kalau di kelas nih Kak, presentasi teman-teman suka kan biasanya kayak gitu. Itu jangan saling dorong-dorong sama temennya buat presentasi. Coba deh langsung ngacung aja kalau misalkan disuruh presentasi, "Saya Bu," gitu. Harusnya keberanian gitu. Terus ya udah kita presentasi gitu. Terus yang paling penting nih Kak dari semua yang tadi aku sebutin, persiapan yang matang gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ada persiapan ya kita bakalan ngeblank juga di depan kayak gitu. Beda lagi kalau misalkan kita sebelumnya udah mempersiapkan dengan baik materi-materinya, apa aja yang mau dibicarain, poin-poinnya apa gitu. Jadi kita harus merencanakan segala sesuatunya gitu. Karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu. Jadi setiap apa-apa tuh harus direncanakan gitu menurut aku. Dan aku adalah tipe orang yang tidak mempunyai rencana. Apa Aku nggak ada target atau apapun gitu. Kadang aku suka amazed gitu sama orang yang kayak gitu. Misalnya dia bikin kayak kamu nih planning, terus aku targetnya tahun ini apa gitu kan misalnya. Soalnya aku tipe orang yang lupa Kak. Aku sering banget lupa sama sesuatu tuh. Jangan kan kayak gitu, tiap hari aja itu aku harus men-to-do list apa aja yang mau dikerjain gitu, kayak cuci piring atau cuci baju, cuci ini gitu. Soalnya kalau nggak gitu kita keenakan scroll TikTok ya nggak sih? Kerjaan paling enak itu udah sambil rebahan scroll betul, TikTok, dengerin musik udah tuh kelar. Setuju banget, itu udah jadi kebiasaan, salah satu habit aku itu sih Kak. Makanya aku harus men-to-do list apapun itu, kayak misalkan habis belajar, istirahat bentar deh, buka sosmed atau buka IG, scroll 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah hari nggak kerasa. Aku ngapain dari tadi kayak nggak ada hal manfaatnya ya kadang tuh ya, kayak nggak ada yang dikerjain, ujung-ujungnya nyesel. Betul gitu Kak. Aku ya orangnya tipe orang yang kayak gitu, makanya harus direncanakan. Gak apa-apa, tapi itu justru jadi ngebikin kamu lebih terstruktur orangnya dan tahu mau ngelakuin apa ke depannya gitu kan. Betul. Oke. Nextnya nih di akademik nih ya, kamu semester 5. Jangan-jangan punya rencana buat lulus cepet, buat jadi wisudawan terbaik. Iya sih Kak, aku tipe orangnya gitu juga gitu. Aku lagi, karena menurutku yang paling utama, yang paling menjadi prioritas aku ya pendidikan gitu, kuliah gitu. Aku harus bisa menyeimbangkan yang namanya akademik dan non akademik aku gitu. Jangan karena aku di non akademik aktif, aku malah melupakan akademik. Enggak. Jadi yang paling penting menurut aku tuh akademik. Jadi aku harus bisa yang namanya mempertahankan nilai aku di sekolah di universitas gitu, di kampus aku gitu. Terus yang kedua, aku kedepannya juga pengen ini doain ya Kak, pengen terbitin buku gitu. Amin. Nanti aku bagi-bagi ya. Iya siap. Aku perlu beli nggak? Nggak usah, nggak perlu nanti ya. Bisa. Iya, tapi bener loh, kalau kamu bikin buku kayak banyak hal yang bisa kamu share gitu, dan yang baca tuh mungkin lebih luas, jadi orang bisa terinspirasinya tuh lebih banyak gitu. Aku suka nih kalau misalnya ketemu orang-orang semangat kayak kamu dan terus ngasih hal-hal positif khususnya mungkin ke perempuan-perempuan di luar sana. Betul, amin gitu. Ini ya Kak, semoga bisa cepetnya gitu ya. Amin. Terus juga selain itu aku juga ini sih Kak, pengen studi abroad. Salah satu impianku dari dulu. Kan dulu sempet gak direstuin buat kuliah di luar sama orang tua, jadi sempet kehalang restu orang tua. Tapi karena kita juga sebagai anak harus paham ya orang tua kita harus bisa membangun komunikasi yang baik sama orang tua. Kita harus bisa mengkomunikasikan planning kita ke depannya apa, cita-cita kita apa gitu. Dan akhirnya insya Allah untuk S2 diperbolehkan. Makanya sekarang lagi ngusahain banget buat dapetin sertifikat IELTS, TOEFL gitu-gitu. Ya Allah. Jadi emang udah ditata dari sekarang satu persatu ya. Tuh. Pengennya kemana nih?
studi abroad kemana? Aku pengen studi abroad ke Belanda sih Kak. Wow. Pengen banget. Kenapa Belanda? Karena di sana adalah salah satu negara impian aku gitu. Kayak dari dulu emang tahu nggak sih buku Kiki yang dulu biasanya ada gambar-gambar Univ Oxford, terus Columbia University kayak gitu-gitu. Nah dari situ aku termotivasi kayak kok bagus banget ya ini kampusnya gitu, kok bagus, padahal itu masih SMP kalau nggak salah gitu kan. Biasanya buku di sampulnya itu loh Kak, di buku Sidu atau di buku Kiki itu kan biasanya ada sampul gitu, ini kampus mana sih kok sampai segede ini gitu. Nah dari situ aku termotivasi, terus jadi nyari apa aja sih kampus-kampus yang ada di Belanda, terus kira-kira prodi atau jurusan yang cocok gitu sama linear sama jurusanku yang sekarang itu apa gitu. Jadi aku suka gitu sih Kak, suka cari-cari info-info melalui internet, sosmed gitu. Duta-duta pun sama, aku juga sebelumnya nggak pernah ada yang namanya relasi dari kakak-kakak duta atau temen yang duta, enggak, tapi aku cari sendiri gitu loh Kak di sosmed, kayak cari IG-nya atau cari di Google kira-kira ada nggak ya duta ini atau ada nggak ya pemilihan ini gitu. Dia aku suka cari lomba gitu biasanya juga lomba-lomba aku biasa cari di sosial media gitu. Ada aku biasanya tuh buat akun khusus Kak, akun khusus tapi bukan fake account ya teman-teman. No. Bukan buat ini ya ngelihat kehidupan pribadi orang. bukan tapi akun itu emang khusus, aku tuh follow biasanya info-info lomba, akun-akun info lomba, info beasiswa juga gitu. Terus akun info tentang duta-duta kayak gitu pemilihan. Jadi akun itu khusus untuk aku tuh upgrade diri, untuk berkembang, untuk cari segala sesuatu informasi yang bermanfaat gitu. Atau orang yang biasanya aku jadiin role model kayak Maudia Yunda, Prilly, ya orang-orang pintar semua. Iya, Najwa Shihab gitu. Aku suka followin mereka. Jadi ketika buka akun itu aku jadi tambah semangat lagi untuk belajar, untuk lebih berkembang jauh lagi itu. Oke. Ini harusnya yang nonton nih, khususnya kalau misalnya yang nonton perempuan, kalau kamu tidak terinspirasi, wah parah banget. Aku aja nih, umurku udah lebih tua dari dia. Aku masih, kalau aku ada di posisinya kayaknya aku masih pengen nyoba gitu banyak hal. Ya mudah-mudahan ya. Tapi kakak lo juga keren, bisa menerapkan long life education nih sampai sekarang. Alhamdulillah. Udah punya omongan, udah punya anak ya, betul. Masya Allah, keren. Pengen nanti jadi ibu yang kayak gini. Harus nular. Kamu masih muda, jadi apa yang pengen kamu capai itu ambil semua kesempatan gitu. Nanti pas sudah gede, seperti yang kamu bilang kan, muda berkelana, tua bercerita. Terakhir nih, mau ada pesan yang mau kamu sampaikan nggak untuk sahabat KTV nih? Mungkin khususnya sebagai kamu nih sebagai Duta Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Ya, aku punya pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya untuk perempuan gitu. Pendidikan itu penting banget teman-teman. Jadi di sini kita sebagai perempuan harus punya yang namanya pendidikan, karena pendidikan itu ujungnya adalah membentukkan karakter, mindset kita gitu. Jadi kita sebagai perempuan harus paham value kita apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan mencoba mengembangkan hal itu gitu. Jadi jangan cuman kita kemakan sama stereotip yang ada, mentang-mentang orang-orang di sekitar kita nggak kuliah atau orang-orang di sekitar kita ya cuman berhenti di SMA, terus kita juga ikut-ikutan. Jangan, kita harus bisa mendobrak stereotip yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita sebagai perempuan harus paham value kita apa, kita cari kebahagiaan kita sendiri, dan kita harus nggak boleh bergantung sama siapapun gitu. Kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Karena jangan ngomongin cowok deh Kak, kita ngomongin orang tua kita. Orang tua kita itu nggak bakalan seterusnya ada sama kita gitu. Jadi kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu. Jadi sebagai seorang perempuan kita harus punya value, kalau bisa kita punya prestasi gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan kecantikan, karena kecantikan, kalau kita sebagai perempuan hanya mengandalkan kecantikan, dunia itu terlalu keras teman-teman. Kalau kita hanya mengandalkan kecantikan gitu ya. Ya balik lagi kata tadi, dipuji karena cantik memang menyenangkan,
tapi dipuji karena prestasi jauh lebih membanggakan gitu. Oke. Keren banget. Oke, Terima itu dia kasih. obrolannya ya sama Nafada Syafaatul Ummah. Ini harusnya bisa ngasih inspirasi khususnya untuk perempuan sih, untuk untuk terus mengembangkan potensi dirinya, karena seperti yang Nafa bilang tadi, semua perempuan tuh punya potensi gitu kan. Oke, thank you Nada ya. Terima kasih Nada banyak jadinya, juga Nafa. Kak. Bebas ya, aku mah dipanggil apa Bisa, aja. Nada. Thank you udah hadir di studio kami. Terima kasih juga Mm-mm. buat Kak TV. Aku excited banget tahu diundang ke sini gitu ya. Ya, saya excited. Aku menunggu. Oke, ya itu dia sahabat KTV obrolan kami ya, dengan obrolan saya dengan Nafada Syafaatul Ummah selaku Duta Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Kalau mungkin bisa disimpulkan di sini, long life education itu perlu bukan hanya untuk perempuan sih, harus laki-laki juga perlu. Tapi mungkin perempuan harus lebih ditekankan karena perempuan tuh kebanyakan tidak mengembangkan potensinya ketika dia misalnya sudah menikah atau dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan insight yang baik, yang juga menginspirasi perempuan di luar sana untuk terus berkarya dan mengembangkan dirinya. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Saya Lali Rahmawati, sampai jumpa di Madura Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.